What's up? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Jumpa lagi di episode ke-93. Yes, tidak terasa besok lusa alias dini hari atau besok malam kita akan bertandang ke St. James Park ya. Untuk menghadapi babak ke-16 di kandang Newcastle dalam kompetisi Carabao Cup. So, tentu saja episode kali ini kita akan membahas preview match Newcastle versus Chelsea. Berasa deja vu ya. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut CBC mau mengingatkan first thing first, yes, sebelum kita ngopi tentu kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu. Begitu juga sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini, mohon bantuannya buat teman-teman semua untuk klik tombol like. Dan buat teman-teman yang baru di sini, dapat juga klik tombol subscribe. Semua support dari teman-teman semua, baik like, subscribe, membership, sawerian, itu semua dapat membantu channel CBC ini untuk dapat lebih berkembang lagi sehingga teman-teman itu dapat lebih nyaman dan enjoy menonton channel CBC ini. Oke, berbeda dari kemarin. Kali ini kita mulai dari Newcastle karena match ini berlangsung di kandang dari Newcastle ya. Oke, setelah kemarin Newcastle itu kalah, maka tentu saja Newcastle itu berusaha untuk membangun kembali momentum ya, menyusul awal musim kemarin, awal musim ini yang cukup mengkhawatirkan ya. Sementara The Blues ya bertujuan untuk melanjutkan performance atas musim yang cukup oke ya setelah berhasil lolos dalam 4 besar di Carabao Cup ini. Finish di urutan ke-7 di Liga Premier League musim lalu, hanya 3 poin dan 1 tempat di belakang Chelsea di klasmen kemarin di musim lalu. Ya, Newcastle saat ini sedang menargetkan untuk serius kembali ke Liga Champions 2025 nanti di 2026 tanpa gangguan dari kompetisi Eropa. Ya, karena mereka tidak berlaga dimanapun di kompetisi Eropa ya, karena tidak mendapat jatah. Akan tetapi misi itu sepertinya masih jauh panggang dari api. 4 pertandingan yang tak terkalahkan di awal pada musim ini itu memberikan alasan untuk mereka itu optimis. Ya, meskipun Newcastle ini sekarang berada di tengah-tengah 5 pertandingan tanpa kemenangan secara beruntun dan terakhir kalah 2-1 dari Chelsea di mana striker brilian mereka yaitu Alexander Isak juga merupakan partner dari Victor Gyökeres di timnas Swedia itu sempat mencetak 1 gol ya. Sehingga total dia ini hanya berhasil mencetak 2 gol di dalam 7 pertandingan selama dia turun sebagai starter di Premier League. Oke, di Carabao Cup sendiri ya, pasukan dari Eddie Howe ini memulai perjalanan di 2024-2025 ini ke Wembley dengan keberhasilan adu penalti atas Nottingham Forest di babak kedua pada 28 Agustus ya. Sebelum mereka itu berhasil menang atas League 2 yaitu AFC Wimbledon di babak ketiga berkat tendangan penalti dari Fabian Schär. Newcastle sendiri terakhir itu mengangkat trofi pada tahun 1955. Sehingga Newcastle yang didukung oleh Arab Saudi saat ini itu melihat Carabao Cup ini sebagai kesempatan yang bagus buat mereka untuk mengakhiri kekeringan trofi dari Newcastle.
Di sisi lain, Chelsea sendiri itu setelah kalah dari Liverpool 2-1 di Anfield di awal bulan lalu, Chelsea telah kembali ke jalur kemenangan baik di Liga Konferensi, yaitu Conference League, dan juga di Premier League. Dengan kemenangan di hari Minggu kemarin atas Newcastle, maka otomatis Chelsea ini naik ke urutan kelima di klasmen Premier League. Sayang sekali, ya, Arsenal berhasil menahan imbang Liverpool ya, sehingga Arsenal yang naik ke peringkat keempat meskipun kita sempat di peringkat keempat sebelumnya. Untuk ketujuh dan keenam kalinya dari Jackson maupun Palmer dalam hal mencetak gol di musim ini, mereka itu sebenarnya hanya menempati urutan kelima dalam segi produktivitas ya. Namun kombinasi dari dua pemain lini serang ini adalah paling mematikan di urutan kedua di belakang Manchester City ya. Di mana meskipun tanpa mereka berdua pun Chelsea sejauh ini penampilan di Carabao Cup dan Conference League itu cukup mengesankan, di mana sebelumnya itu berhasil menang atas League 2 yaitu baru di Stamford Bridge pada 24 September yang lalu, di mana Enzo Maresca ini membuat serangkaian perubahan dalam susunan pilihan pemain line up-nya. However, di dalam satu dekade terakhir, Carabao Cup didominasi itu oleh Manchester City dan Liverpool, guys. Kemenangan terakhir Chelsea di Carabao Cup itu eh, kalau nggak salah di pertengahan musim 2014-2015, lama sekali. Ketika gol di Wembley dari John Terry dan juga Diogo Costa. Oh, I miss Diogo Costa ya, luar biasa. Our striker yang sangat bengal ya. Di mana kemenangan saat itu memastikan juara uh, atas Tottenham Hotspur. Oke, kita masuk ke segmen tim news. Dari Newcastle sendiri itu kemarin pemain internasional Inggris yaitu Anthony Gordon itu kan tidak turun ya. Itu karena dia itu mengalami cedera pangkal paha ya pada saat latihan di hari Sabtu. Karena itu Newcastle ini masih harus menunggu hasil assessment dari pemain sayap andalan mereka ini. Pilihan Howie pun untuk lini depan mereka itu menjadi terbatas ya. Yang berarti pemain seperti Will Osula, kemudian Jacob Murphy bisa saja menjadi starter pada hari Rabu malam. Selain itu, Isaac mungkin akan diistirahatkan sejak awal pertandingan kali ini. Meskipun rekan strikernya itu Callum Wilson masih absen karena cedera punggung ya. Opsi tuan rumah dari Newcastle sendiri ini di lini belakang pun mereka ini berkurang karena absennya back tengah mereka yaitu Jamal Lascelles dan juga Kieran Trippier. Sementara Stephen Botman juga masih absen, di mana diperkirakan hingga di tahun baru ya karena cedera di ligamen. Ya, di sisi lain Chelsea ini tidak mengalami masalah kebugaran sama sekali ya. Tetapi Maresca tentunya akan membuat sejumlah perubahan pada tim utamanya ya. Diprediksikan eh, para pemain bintang Chelsea yang akan turun itu yang pada saat mereka meraih kemenangan 4-1 atas Panathinaikos di Conference League di pekan lalu. Yaitu termasuk siapa? Kernan Dewsbury Hall, terus kemudian Joe Felix itu pasti akan turun. Satu-satunya kekhawatiran dari tim utama Chelsea ini berpusat pada fullback kita yang sudah mulai terlupakan yaitu Ben Chilwell ya. Yang dimana dia ini sudah jarang bermain, tapi giliran dia ada kesempatan untuk bermain, dia diragukan ya untuk bisa
bertandang ke St. James Park ya. Setelah dia itu terpantau absen pada latihan di baru-baru kemarin ini ya, karena dia ini sakit. Oke, kita langsung masuk ke prediksi line up. Nah, di sini sepertinya sesi ini akan ada yang cukup menarik ya. Karena kemarin nampaknya itu ada perubahan dalam scheme line up dari squad tim A dari Chelsea ya saat menghadapi Newcastle. So, kemungkinan Enzo Maresca ini akan menurunkan pemain sebagai berikut. Jorgensen sebagai kiper, kemudian Cucurella sebagai inverted right back, kemudian Tosin sebagai right center back, Badiashile sebagai central center back, dan juga Viega sebagai left center back. Kemudian defensive midfielder akan diisi oleh Enzo, Fernandes Hall akan mengisi posisi box to box, kemudian Joe Felix sebagai attacking midfielder, dan Mudryk kali ini akan mengisi di right winger dan Jadon Sancho di left winger dan striker Christopher Nkunku. Ya, cukup menarik ya guys. Ada sedikit perubahan di tim B ya. Di mana CBC sudah mengendusnya pada saat Chelsea ini menghadapi Panathinaikos di Conference League. Di mana surprisingly itu Enzo Maresca menurunkan Enzo Fernandes sebagai DM, kemudian Cucurella sebagai inverted left back ya. Jadi sepertinya Enzo Maresca ini mau menyeimbangkan antara tim A dan tim B ya, karena tim dari eh, Chelsea baik A dan B ini menghadapi laga yang tidak bisa dianggap remeh ya. Karena kita menghadapi hasil drawing itu kita menghadapi Newcastle ya, kita harus bertandang ke St. James Park sehingga kemungkinan Enzo Maresca ini mempersiapkan tim B dari Chelsea ini untuk lebih eh, solid atau lebih kuat ya dibanding dengan tim yang dimainkan di Conference League. Ya, kita bisa lihat Sancho tidak turun, kemudian Enzo Fernandes, bahkan Cucurella yang posisinya sebagai left back itu dicadangkan, malah diturunkan itu Reece James sebagai starter, dan di pertengahan babak itu switch antara Gusto dan Reece James ya. Gusto menjadi inverted left back ya. Jadi mungkin tujuannya ke sini supaya eh, pada saat menghadapi Newcastle di Carabao Cup itu tidak pure tim kelas 2-nya dari Chelsea itu yang turun, terutama di lini pertahanan ya. Jadi memang dikombinasi sepertinya, dan dari Enzo Maresca memutuskan Sancho dan juga Enzo Fernandes, Cucurella itu sementara di tim B ya. Dan kita bisa lihat Neto itu sudah masuk ke tim A ya. Good for him ya. We happy for Neto juga sudah dapat masuk tembus ke tim A dan penampilannya luar biasa kemarin ya. Menciptakan satu assist dari hasil umpan terobosan yang dilakukan oleh Cole Palmer, dan dia mengirimkan assist crossing yang terukur kepada Nicholas Jackson. Dan kita bisa lihat balances yang diberikan oleh Enzo Maresca ini berupaya supaya tidak terlalu downgrade banget ya. Kalau misalkan kita menurunkan Casadei dan juga Disasi dan Tosin ya cukup beresiko. That's why dari Enzo Maresca ini mempersiapkan sebelum laga ini untuk membagi menjadi dua tim sehingga kekuatan dari tim utama itu baik Enzo Fernandes, Cucurella dan juga
Sancho itu bisa memberikan keseimbangan ke tim B ya, guys. Jadi seperti itu. Dengan kedua tim ya, bersiap untuk melakukan sejumlah perubahan pada first 11 mereka, maka karena kita tahu Newcastle juga mengalami kesulitan karena beberapa pemain mereka itu cedera. So, kemungkinan pertarungan sengit ya, ini akan terjadi dan skor prediction dari CBC adalah Chelsea menang 1-3 kali ini. Oke, that's all di episode ke-93 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.